kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu tim penilai penyuluh pertanian berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih atas waktu dan ruang yang diberikan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini Bapak Ibu izinkan saya untuk menyampaikan presentasi tentang profil diri saya, penyuluh pertanian Kota Bukit Tinggi. Salam kenal Bapak Ibu, nama saya Sri Wahyudi, lahir di Pintu Koto 8 Mei 1981, umur sekarang 40 tahun, diangkat menjadi penyuluh pertanian sejak pengangkatan pertama yaitu pada tahun 2006 sampai sekarang, dan telah memperoleh pangkat penata tingkat 1 dengan golongan 3D. Kemudian jabatan kami adalah penyuluh pertanian muda pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota. Riwayat pendidikan yang telah kami peroleh yaitu SD, MTSN, SMA, kemudian perguruan tinggi di Universitas Andalas dengan jurusan Sosial Ekonomi Pertanian pada tahun 2004. Pelatihan dan workshop yang pernah kami ikuti selama menjadi penyuluh pertanian diantaranya yaitu pelatihan dasar fungsional penyuluh ahli pada tahun 2005, kemudian ada workshop tentang pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian 2019, kemudian ada sosialisasi agroklimatologi pada tahun 2019, dan sebenarnya masih banyak lagi pelatihan yang telah kami ikuti, namun tidak bisa kami lampirkan di sini. Kemudian prestasi yang pernah kami peroleh selama menjadi 16 tahun menjadi penyuluh pertanian yaitu pada tahun 2012 sebagai penyuluh PNS terbaik kedua tingkat Kota Bukit Tinggi, pada tahun 2015 menjadi penyuluh terbaik pertama tingkat Kota Bukit Tinggi, kemudian alhamdulillah 10 tahun menjadi pegawai negeri sipil mendapat Satya Lencana ke-10 pada tahun 2017. Kemudian terakhir pada tahun 2021 ini kami menjadi penyuluh terbaik pertama tingkat Kota Bukit Tinggi dan diutus mewakili Bukit Tinggi ke tingkat provinsi. Mengenai kegiatan penyuluhan di wilayah kerja kami berdasarkan SK yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan setiap tahunnya dan terakhir diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2020. Cakupan wilayah kerja kami sebagai penyuluh pertanian yaitu pada 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kelurahan Puhun Tembok, dan Kelurahan Kubu Glebancang. Berkaitan dengan penempatan tersebut, tentu kami harus mengetahui dulu bagaimana kondisi iklim dan topografi dari wilayah binaan kami, seperti halnya Bukit Tinggi dengan iklimnya yang basah, curah hujannya yang cukup tinggi, kelembabannya yang cukup tinggi, kemudian kondisi tanahnya yang subur, sangat mendukung sekali dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pengembangan budidaya tanaman di wilayah Bukit Tinggi. Melihat potensi wilayah kerja kami untuk 3 wilayah kerja yang terdapat di Kecamatan Mandiangi Koto Selayan, 2 kelurahan memiliki lahan sawah yang terdapat di Kelurahan Puhun Tembok dan Kubu Glebancang, di mana di lokasi kedua tersebut kami mengembangkan teknologi 2 teknologi, yakni teknologi jajar legowo dan teknologi tanpa olah tanah pada petanaman padi sawah yang dilaksanakan oleh kelompok Ingin Maju dan kelompok Bangun Pagi. Khusus untuk kegiatan TOT yang dilaksanakan di wilayah binaan, pada saat ini telah mencapai pelaksanaan kegiatan itu sekitar 4 hektar. Pada Kelurahan Puhun Pintu Kabun yang merupakan lahan kering, dikembangkan tanaman hortikultura, baik sayuran, apakah itu cabai, tomat, buncis, kangkung, bawang daun, dan sebagainya. Juga kami mengembangkan hortikultura berupa buah-buahan, yaitu jeruk dan salak pondo, di mana salah satu kelompok binaan kami yaitu kelompok Lagundi Lumpuh telah menjadi lokasi agrowisata edukasi tanaman hortikultura sejak tahun 2011. Mengingat dengan semakin pesatnya perkembangan Kota Bukit Tinggi, maka ahli fungsi lahan, sawah, dan lahan kering ke sektor non-pertanian itu semakin sulit dielakkan. Untuk itu, pemanfaatan lahan pekarangan menjadi salah satu sasaran kami dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian, di mana saat ini telah berkembang lebih kurang 25 kelompok tani di wilayah binaan. Dengan rincian, ada kelompok tani tanaman pangan, 3 kelompok tani hortikultura, kelompok tani tanaman hias 5 kelompok, kelompok tani ternak 3 kelompok, ada KWT 8 kelompok, ada UP3HP 3 kelompok, sehingga totalnya adalah 25 kelompok tani. Kemudian
Di wilayah binaan kami juga memiliki gapotan di masing-masing kelurahan dan terdapat 3 gapotan dengan 3 LKMA-nya. Kegiatan penyuluhan pertanian kita didukung oleh prospek pasar yang cukup bagus sekali, di mana untuk subsektor tanaman hortikultura, terutama sayuran dan buah-buahan, dan juga yang paling anyar saat ini adalah tanaman hias, kita tidak mengalami masalah dalam hal bahan baku, di mana kelompok UP3HP kita telah melaksanakan pemanfaatan produk olahan mereka sesuai dengan potensi daerah. Kemudian untuk usaha tanaman hias pada masa pandemi merupakan kondisi yang sangat menguntungkan bagi petani. Tidak ada istilahnya corona bagi petani tanaman hias di Bukit Tinggi, dan alhamdulillah penjualan mereka bisa menyokong pendapatan mereka. Mengingat Kota Bukit Tinggi merupakan kota perdagangan dan jasa, tentunya dengan 4 pusat pasar induk, yaitu Pasar Atas, Pasar Bawah, Aur Kuning, dan Pasar Banto, merupakan lokasi pasar penjualan hasil pertanian yang sangat potensial bagi petani. Dalam hal pelaksanaan tugas kami di lapangan, yaitu adanya kegiatan persiapan, pelaksanaan, evaluasi, monitoring, dan pengembangan profesi. Kegiatan yang kami laksanakan dari segi persiapan yaitu mengumpulkan data potensi wilayah yang meliputi ada data luas lahan, data kelompok tani, data monokrapi, data alsi, programa, RKTP, dan juga menyusun materi penyuluhan pertanian apakah dalam bentuk naskah radio maupun dalam pelaksanaan penyuluhan. Kami melaksanakan penyuluhan melalui tatap muka, secara perorangan, secara kelompok maupun massal. Kemudian kami juga melaksanakan kegiatan pembicara, pelaksanaan penyuluhan melalui media massa, apakah itu melalui radio, bekerjasama dengan RRI Pro 1 Bukit Tinggi, kemudian juga ada melalui website, cyber extension, kemudian kami juga telah membuka link YouTube. Jadi kami men-share kegiatan penyuluhan dan juga beberapa informasi mengenai budidaya di sana. Kemudian dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, kami juga melaksanakan kegiatan evaluasi dan ada beberapa evaluasi kegiatan dampak penyuluhan yang kami laksanakan di Kota Bukit Tinggi pada tahun 2019 dan 2020 ini. Dari segi pengembangan penyuluhan pertanian, kami juga telah menyusun beberapa juknis yang mengacu kepada juknis provinsi, kemudian kami buat juknis yang bisa diterapkan oleh Kota Bukit Tinggi dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Dalam hal pengembangan profesi, kami juga sudah mencoba menerjemahkan 1 buah buku, kemudian juga kami telah membuat saduran, kemudian kami juga membuka konsultasi di bidang pertanian, apakah itu konsultasi perorangan maupun institusi, dan kami juga sudah membuat beberapa makalah yang semuanya kami tuangkan dalam dupa yang kami sampaikan kepada tim penilai setiap tahunnya. Inovasi dan kegiatan kami yang berdampak pada petani yaitu yang pertama, pengembangan TOT pada padi sawah di Poktan Bangun Pagi di Kelurahan Kubuk Lebancah dan Poktan Ingin Maju di Kelurahan Puhun Tembok. Yang kedua, pengembangan lokasi agrowisata Indosiar di Kelurahan Puhun Pitu Kabun. Yang ketiga, pengembangan KWT terintegrasi rumah baca di KWT Mutiara Hati Kelurahan Puhun Pitu Kabun. Dan yang terakhir, kami melaksanakan penyuluhan melalui media massa dengan channel YouTube kami Cikomandan sejak tahun 2021 dalam rangka mengatasi kegiatan pandemi. Terima kasih banyak Pak atas kelompok tani itu kan merupakan unsur yang utama Bu untuk melihat keberhasilan kita dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian. Jadi penilaian dilaksanakan setiap bulan Oktobernya Bu. Jadi kami mempunyai target tingkat kota, ya. Jadi kami mempunyai target tingkat kota. Ada Bu, per WKPP 1 kelompok untuk lanjut Bu. Dan semua kelompok untuk kenaikan skor. Kelompok tani Bu, setiap hari kami ditugaskan oleh dinas untuk melaksanakan minimal 2 kunjungan per hari Bu. Kecuali kita ada kegiatan rapat-rapat atau kegiatan dinas di luar yang tidak bisa kita kunjungi. Jadi rata-rata setahun itu cukup banyak Bu, sekitar 300-an. Ada Bu kegiatan uji coba dan 2021 ini kami melaksanakan di kelompok tanaman hias ya Bu, kami melaksanakan uji coba bagaimana perbanyakan tanaman alokasia dengan beberapa jenis media tanam. Kemudian pada tahun-tahun sebelumnya kita juga melaksanakan uji coba yaitu bagaimana menaikkan pH tanah Bu, ada sekitar 7 hektar, untuk daerah Kubuk Lebancah sekitar 28 hektar. Kami Bu
itu di Kota Bukit Tinggi mempunyai kerjasama yang baik dengan BPS, terutama mitra BPS di lapangan dalam pengambilan data KSA juga dalam pengambilan ubinan juga. Kami selalu dihubungi oleh petugas BPS, mitra BPS yang melaksanakan ubinan di lapangan dan selalu sharing data jumlah ubinan yang mereka dapatkan. Persiapan penyuluhan yang pertama itu melaksanakan identifikasi potensi wilayah yang dituangkan melalui monografi, di mana di sana kita mendapat data-data mengenai kelompok tadi, luas wilayahnya, penguatan lahannya, rencana tanam, rencana panen, permasalahan yang ditemui di lapangan di tingkat kelompok tadi, yang kemudian kita susun dalam program penyuluhan yang kita rangkum dari data yang kita peroleh dari kelompok tadi pada saat kita setiap pertemuan, yang disusun akhirnya dalam bentuk program merupakan acuan bagi penyuluh dalam melaksanakan atau merencanakan kegiatan penyuluhan selanjutnya. Berdasarkan program itu kita mengetahui nantinya apa-apa saja yang penyuluhan atau materi atau metode penyuluhan yang dapat kita laksanakan pada tahun berikutnya, sehingganya terjadi perubahan perilaku petani dalam pelaksanaan kegiatan budidaya di lapangan. Prestasi yang paling dibanggakan, Bu, salah satunya mungkin kami juga terlibat dalam Pokja kelurahan dan menghantarkan Kota Bukit Tinggi dalam lomba tingkat provinsi sampai membuat channel YouTube sendiri, Pak, mengenai kegiatan penyuluhan. Itu suatu inovasi. Yang kedua, ada KWT kita, Pak, di Kelurahan Butuh Kabur, namanya KWT Mutiara Hati. Kita sejak tahun 2020 mencoba mengembangkan, Pak, KWT terintegrasi rumah baca. Kemudian inovasi lainnya, Pak, sejak 2016, Pak, di wilayah Puhut Butuh Kabung kita juga mengembangkan lokasi agrowisata edukasi, Pak, di sana di kelompok Laguni dalam pelaksanaan TOT, Pak, teknologi budidaya tanpa olah tanah, di mana permasalahan kami di lapangan, Pak, masyarakat petani kita kebanyakan usianya anak gadis semua, Pak. Anak gadis dalam artian umurnya udah lebih 50 tahun. Itu kami berusaha untuk mengembangkan teknologi ini sehingganya bisa membantu para petani kita itu dalam hal budidaya. Teknologi Jarwo dulu, Pak, Jarwo 41, kemudian kita arahkan untuk TOT sehingganya mereka tidak perlu mengolah sawah, namun 3 kali mereka tanam TOT harus diolah tanahnya lagi, Pak, supaya tanah itu kembali gembur dan hara ada di bawah. Jadi mereka tetap melakukan persemaian di lahan seperti biasa, Pak, namun mereka menanam di tepi atau di dalam barisan tanam sebelumnya, tanpa diolah, tanpa dibajak sawahnya, Pak. Mereka menggunakan herbisida. Terima kasih banyak, Pak, atas kesempatannya. Kami sangat bangga sebagai penyuluh. Tugas penyuluh sangat berat, Pak. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.